Mas membuat salah satu tempat wisata di Gading Rejo ini, BMJ ya Mas ya. Iya. Ini memang sudah dari lama punya rencana ini atau pas saat-saat Mas merumahkan diri ini Mas? Oh, sebetulnya sih itu udah lama ya, udah sekitar 1 tahun punya gagasan itu. Cuman dengan kesibukan saya sebagai masih bekerja di hotel agak-agak terbengkalai gitu. Jadi pas ada waktu aja kita ngerjainnya. Kalau kita libur kita lakukan sesuatu, tapi kita tidak bisa fokus karena kita masih punya tanggung jawab sebagai GM di hotel itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun hari ini sahabat Medi, saya Anjau Silau atau berkunjung ke salah satu tempat wisata. Tapi saya bukan mau ngomongin tentang wisatanya, tapi saya mau mengangkat tentang sosok inspiratif yang sangat luar biasa. Nah, kita akan kenalan dengan Mas Yen yang beliau ternyata rela di tengah pandemi COVID ini membuka usaha walaupun dia sempat bekerja dengan jabatan yang luar biasa di salah satu hotel di Bandara Raden Intan 2 Lampung Selatan. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Saya bersama dengan Mas Yen. Assalamualaikum Mas Yen. Waalaikumsalam. Ya, nama lengkapnya Mas Yen apa sih Mas? Yen Sriono Tawijoyo. Panjang Mas Yen. Iya, Sriono Tawijoyo. Sriono Tawijoyo. Jawa Tulen toh ya Mas ya. Solo. Solo ya. Oke. Mas boleh cerita dong di awal ini, Mas dulu jabatan terakhir di hotel itu sebagai apa Mas? Saya sebagai general manager di Hotel Bandara Syariah Lampung ya, kebetulan daerah Nata, Candi Mas Nata. Iya. Nah, general manager di hotel itu. Kemudian di tengah pandemi COVID ini, karena hunian agak sedikit sepi, akhirnya Mas dirumahkan atau merumahkan sendiri nih Mas? Sebetulnya ceritanya sih nggak merumahkan diri, cuman memang dengan situasi pandemi yang seperti ini tuh tingkat hunian terutama di daerah bandara, penerbangan juga lagi agak-agak kolap gitu. Jadi tingkat hunian, jadi saya berinisiatif sendirilah untuk merumahkan diri, karena memang dilihat ditinjau dari keuangan dan sebagainya. Saya rasa mungkin saatnya ini lagi sambil istirahat dan di rumah juga ada kerjaan kecil gitu. Jadi saya merumahkan diri dan melimpahkan tugas dan tanggung jawab kepada chief accounting saya. Oke. Sebagai GM itu aktivitas atau pekerjaannya itu apa aja sih Mas? Waduh, kalau GM itu dari A sampai Z ya. Kita bertanggung jawab dari mulai dari kebersihan sampai di pendapatan. Jadi kita kontrol semuanya, dari kebersihan, dari marketing, dari income, semuanya lah. Jadi kita bertanggung jawab dengan ownernya. Oke, jadi sesuai dengan gaji, sesuai juga dengan pekerjaan. Betul. Ya sebenarnya Mas Yen ya. Oke. Gajinya sih nggak begitu. Gajinya banyak. Gitu ya. Oke, Mas, banyak orang yang di tengah pandemi COVID ini justru stres. Gue harus kerja apa nih, ya kan? Apa yang harus gue lakuin gitu? Bisa-bisa keluarga gue nggak makan. Tapi dengan Mas Yen artinya merumahkan sendiri dari pekerjaan itu, masih ada aktivitas yang dilakuin. Oh iya. Sebetulnya sih kalau kita bilang keluar dari zona nyaman, kembali ke zero scratch. Betul. Kan sebenarnya banyak orang yang agak bimbang gitu. Cuman kalau saya sendiri ya kenapa tidak gitu, karena di benak saya keluar dari zona GM itu ada sesuatu yang ingin saya kerjakan gitu, walaupun mungkin nanti belum bisa di upload sekarang, tapi nanti masih bisa lah dikerjakan sesuatu di rumah. Karena memang merupakan saya, walaupun masih bekerja sebagai GM, saya masih punya PR buat saya sendiri gitu. Ada sedikit impian gitu ya, untuk melakukan sesuatu. Oke. Gitu.
Mas membuat salah satu tempat wisata di Gading Rejo ini, BMJ ya Mas ya. Iya. Ini memang sudah dari lama punya rencana ini atau pas saat-saat Mas merumahkan diri ini Mas? Oh, sebetulnya sih itu udah lama ya, udah sekitar 1 tahun punya gagasan itu. Cuman dengan kesibukan saya sebagai masih bekerja di hotel agak-agak terbengkalai gitu. Jadi pas ada waktu aja kita ngerjainnya. Kalau kita libur kita lakukan sesuatu, tapi kita tidak bisa fokus karena kita masih punya tanggung jawab sebagai GM di hotel itu. Oh, jadi sekarang masih aktif sebenarnya di hotel itu ya Mas? Sebetulnya masih aktif tapi dalam status tanda kutip ya gitu. Oke. Iya. Rencana ke depan melanjutkan hotel atau resign kemudian melanjutkan usaha-usaha? Untuk sementara ini masih belum kepikiran kembali ke hotel, karena di samping saya ada pengembangan, ada usaha ini yang kebetulan ya alhamdulillah sambutan dari masyarakat juga bagus. Terus emang ada proyek lagi di belakangnya gitu, ada sesuatu yang tidak bertentangan dan tidak berjauhan dengan wisata lah. Masih di dunia inilah ya Mas ya. Iya. Luar biasa ya. Jadi emang udah ilmunya, passionnya passionnya di situ ya, Iya, passionnya di betul. situ, jadi dilanjutin aja gitu. Awalnya sempat takut nggak sih Mas? Gue buka usaha ini rame nggak ya gitu? Ya normal lah begitu. Semua orang akan begitu, memulai sesuatu itu pasti ada rasa was-was dan sebagainya gitu. Apakah ini akan dilirik orang atau akan dikunjungin orang, tetap begitu. Cuman kita dengan modal ya dengan Keyakinan ya? Iya, yakin kita punya konsep baru, kita punya market yang sebetulnya luas gitu. Jadi siapapun bisa. Jadi kita bismillah aja lah gitu. Dan emang itu dengan niat yang awal seperti itu ya alhamdulillah. Oke. Mas, kemudian pas Mas merumahkan karena memang kondisi sepi hotel segala macam itu ya Mas, sempat ada aduh kayak mana nih pendapatan gua berkurang nih gitu? Pastinya yang dari jabatan seorang GM yang per bulannya bisa di ini terus nggak ada sama sekali, sementara kita di rumah malah mengeluarkan kan gitu, sampai menguras tabungan dan sebagainya gitu. Jadi sampai kolaps sih enggak, cuman sampai kita kepikiran waduh kalau kayak gini terus gimana nih, dapur masih ngebul atau enggak gitu. Cuman kita yakin aja lah, bismillah gitu, dengan segala daya upaya, dengan sisa keuangan yang ada kita masih tetap berjalan dan alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah ada namanya kurang. Alhamdulillah. Support dari istri khususnya dan keluarga gimana Mas? Mereka lebih ke udah deh usaha aja atau udah deh lanjut hotel aja? Iya, gitu. Kalau dari keluarga sih mensupport dengan adanya ini, dan sebetulnya mensupport sekali dengan saya agak mundur dari jabatan GM karena emang masanya keadaan lagi begini gitu. Jadi pekerjaan saya kan ketemu banyak orang dan harus kesana sini gitu. Jadi dengan situasi yang seperti ini malah keputusan saya untuk merumahkan diri didukung penuh dengan istri gitu. Jadi memang ya sudahlah gitu. Jadi di rumah lebih insya Allah lebih safe gitu kan, nggak ketemu banyak orang. Emang terus istri juga lagi di rumah karena emang semua kegiatan apapun pemerintahan di rumah aja. Jadi melakukan sesuatu dari rumah. Betul. Ya. Oke. Ini lahan punya pribadi atau gimana nih Mas? Ya, kebetulan pribadi. Ini pribadi lama dengan sebetulnya penanaman pohon ini juga sudah lama ya, 12 tahun. Ini pohon apa sih? Ini namanya jati Ambon atau orang terkenal Jabon ataupun sama. Oh iya, Jabon ya. Kebetulan ide muncul dibikinnya itu karena kita punya kontur lahan seperti ini gitu. Terus kebetulan juga kita nanam pohon itu, zamannya dulu kita nanam itu pas lagi musim menanam pohon ya, booming tahun sekitar tahun berapa? Sekitar 12 tahun yang lalu saya itu. Terus seiring berjalannya waktu kok kayaknya oh ini nih gitu, dengan kita banyak ada referensi lah dari Jogja, dari Bandung, dengan adanya tempat wisata, kenapa enggak gitu loh kita kembangkan seperti ini yang kita mencontoh. Kalaupun mencontoh nggak harus 100% persis, cuman kan kita punya kontur yang sama, kita bikinlah gitu. Atau dengan mengambil
ya referensi sana sini gitu. Dan ternyata menarik ya, Dan Mas. ternyata menarik dan orang ternyata suka gitu, karena ini emang masih boleh dibilang baru belum pernah ada gitu. Jadi orang antusiasmenya besar sekali gitu. Kembali ke seorang Masien yang saya rasa ini inspiratif gitu ya, Mas. Ada apa sih, Mas, turun gengsi nggak sih, Mas, dari seorang yang lu kerjanya pakai dasi, GM, terus sekarang lu yang biasa aja gini gitu. Kalau menurut saya sih enggak gitu. Justru kalau pribadi saya dari GM menjadi owner gitu kan levelnya malah naik ya menurut saya gitu. Tapi apapun itu, walaupun saya nanti berhubungkan dari GM atau bukan dari GM atau bukan jadi owner pun, menurut saya nggak ada namanya perubahan perubahan status sih enggak, dan penurunan. Mungkin kalau awal-awal iya income dari kita kerja dari AC, mobil ber-AC, pakai dasi, ada fasilitas gitu ya. Ketemu klien yang wangi, dan ini ketemunya di sawah. Dan penghitaman kulit juga pasti ada gitu. Jadi boleh dibilang di sini juga mau perawatan juga mau buat siapa gitu ya. Sudahlah kita alami aja, natural aja lah, ngikutin di mana kita melakukan aktivitas. Jadi kalau di sana kan lu dituntut ya, Mas, untuk perfect ya, Mas ya. Betul, harus penampilan yang luar biasa gitu. Tapi di sini ya udah. Ya sudahlah. Kadang kita ya pakai ya beginilah, celana pendek dengan atribut yang seperti ini. Yang 180 derajat beda waktu kan. Tapi kawan-kawan lu sempat ini nggak, Mas? Kok lu gini sih Yan sekarang Yan gitu? Sebetulnya enggak, mereka malah proud loh. Malah gini loh, dari orang kan nggak selamanya mungkin bekerja sama orang gitu. Cuman apa namanya, kalau punya ada waktu dan kesempatan ya sudah kita wujudkan bahwa kita juga bisa usaha sendiri gitu. Malah teman-teman pada datang dari teman-teman dari hotel ya, hotel lain gitu ya. Swiss Bell datang, terus dari ketua IHMA Lampung, saya tergabung dalam IHMA Lampung. Ikatan Hotel? General Manager. Oke. Mas, banyak orang di luar sana bukan seperti sosok Masien gitu ya. Artinya mereka masih kerja tapi punya cita-cita banget, pengen keluar, pengen punya usaha apa itu, mulai dari dagang dan lain. Tapi mereka masih takut. Keluar dari zona nyaman, takut nggak berhasil. Betul. Tipsnya gimana, Mas? Tipsnya apa sih? Kadang-kadang ini sih dari kemampuan pribadi masing-masing juga sih. Kalau dari saya tipsnya ya tekuni itu. Kalau memang kamu sudah keluar dan tekuni itu dengan niat yang besar, ya kita akan memang ya kita kembali ke zero lah, ke scratch lagi, bukan mulus lagi gitu. Cuman ya kalau emang kita sudah niat ya lakukan gitu, jangan ragu. Karena sesuatu kalau ini agak ogah-ogahan juga hasilnya kan nggak maksimal. Betul. Harus yakin gitu. Nah kalau Mas ini dilihat dari awal buka sampai mulai rame itu, berapa lama prosesnya? Prosesnya itu saya sekitar mulai rame itu cuma 2 minggu kalau tidak salah. Iya. Termasuk cepat ya, Mas, biasanya ya? Cuma 2 minggu pada awal saya buka itu, kalau nggak salah Oktober berapa gitu ya. Berjalan pun ini baru sekitar 3 bulan lebih lah, 4 bulan dan sebagainya itu. 2 minggu sudah mulai, karena mungkin konsepnya beda, jadi orang juga udah langsung melihat tertarik gitu. Jadi sekitar 2 minggu buka itu langsung boom, sampai kita nggak bisa nggak bisa mengakomodir mereka gitu, karena jumlah pengunjungnya sangat meluap gitu. Luar biasa ini ya. Iya, ternyata alhamdulillah ya, Mas ya. Jadi yakin banget nih udah bakal resign dengan usaha ini, dan ada konsep-konsep lain yang nanti akan dikembangin gitu ya. Masih dalam proses preparation untuk next usaha lain ya. Oke, luar biasa, Mas. Yang terakhir, Mas, ada nggak hal yang ingin Mas sampaikan yang menginspirasi masyarakat di luar sana di tengah pandemi COVID yang katanya ini makin sulit gitu ya, mau usaha apa sulit, dikit-dikit kalau kita ketemu orang, ya Allah masa pandemi ini susah banget gitu, semua orang ngalamin itu. Apa, Mas, supaya membangkitkan semangat kita semua nih? Tetap berusaha. Tetap berusaha, berdoa diimbangin, kan itu unsur itu nggak bisa lepas dari kehidupannya. Doa kita punya yang Maha Kuasa, kita berdoa, berusaha,
Itu udah pasti, dua kaitan yang tidak bisa dilepas. Berusaha doang, kalau kita tidak berdoa tidak akan ada hasilnya. Terus lakukan sesuatu itu dengan yang niat benar gitu. Apapun yang kita lakukan, bisnis apapun yang kita lakukan, memang semuanya akan terkurung dengan situasi yang lagi tidak menentu. Cuman ya sudahlah, itu sebagai namanya proses hidup. Kalau kita mengalami pandemi, itu memang bagian dari yang harus kita lalui. Jangan terlalu larut, tapi kita tetap juga tidak mengesampingkan unsur kesehatan, kita menjaga jarak dan sebagainya itu. Tapi yang pasti memulai usaha apapun harus dengan niat dan kuat dan doa gitu. Iya. Doa itu juga penting banget ya, penting banget gitu. Karena jangan sampai kita usaha terus tapi nggak pernah doa-doa gitu ya Mas ya. Mas Yan sukses terus ya Mas Yan. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat untuk masyarakat di luar sana. Yang pasti ini sangat terpuruk. Tapi kita jangan pernah terlarut dalam keterpurukan, itu harus bangkit gitu ya. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Next kita akan ketemu di Anjau Silau selanjutnya. Mas Yan, thank you. Sama-sama.